di dunia ini, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita gelisah, namun destiny kita sudah di tanganku. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada, kata Yesus. Aku akan kembali mengambil kamu, supaya di mana aku berada, di situ aku berada. Kalau saudara dengar khotbah beberapa minggu yang lalu, saya ada khotbah Wahyu 14, di mana yang layak berdiri di Bukit Sion 144.000 orang yang layak berdiri di Bukit Sion bersama Yesus adalah mereka yang mengikuti Dia. Dimanapun domba itu pergi, mereka mengikuti Dia. Maksudnya iman percaya kita bukan hanya statik, oh saya percaya Tuhan, aku duduk saja begitu. Bahkan dalam kitab Injil disebut pengikut, follower of Christ. Apakah maksudnya murid Yesus adalah pengikut? Ikut Yesus di mana Yesus pimpin, di mana Yesus mengarah kita untuk pergi, kita pergi mengikuti Dia. Tadi waktu menyanyi ada lagu yang sebut ini kecapi. Terus saya teringat itu Wahyu 14 yang saya pernah sebut di sini. Kalau saudara lupa, dalam bahasa Yunani dia 3 kali itu perkataan kecapi. Yang pengecapi mengecapikan kecapi mereka. Itu dalam bahasa Yunani. Jadi kalau saudara belum tahu main alat musik, bagus kamu belajar. Sekurang-kurangnya gitar lah itu. Saya bukan joking kan, boleh juga ketawa lah kalau mau. Terus saya lihat tadi 144.000 yang menyertai anak domba dengan kecapi mereka. Wah, band di sini tadi saya beri pujian, kamu kalau sebab kamu baru 67 orang kan. Satu hari 144.000. Itulah tim pujian penyembahan datang bersama Yesus, memuji nama Yesus di atas gunung Sion. Sebab mereka adalah pengecapi yang mengecapikan kecapi mereka. Mereka adalah penyembah-penyembah yang sejati, yang sanggup mengikuti Yesus. Saudara, iman kita, dan saya teruskan kesaksian Paulus. Tadi saya katakan menentukan keberadaan kita itu memberi kita damai. Kita perlu memiliki damai supaya mengatasi kegelisahan atau kekhawatiran kita. Kita tahu besok saya jatuh, saya meninggal dunia, kok saya bersama Tuhan di surga. Wah, itu very powerful kan? Saya tidak takut apa yang berlaku dalam hidup saya di dunia ini. Sebab ada tempat yang disediakan Yesus di rumah Bapaknya. Dan itu jauh lebih indah. Itu kerajaan yang kekal, luar biasa. Dan Paulus mengatakan dalam ayat di 1 Korintus 15, dia bersaksi seperti ini. Aku berjuang melawan binatang-binatang buas di Efesus. Saya rasa Paulus bukan seperti Daud. Saudara pernah baca sejarah riwayat Daud, waktu dia remaja dia katakan, dengan tanganku aku pernah membunuh singa dan beruang. Wah, luar biasa Daud. Itulah dia dapat mengalahkan Goliat. Apakah maksudnya berjuang melawan binatang-binatang buas di Efesus? Kalau saudara baca Kisah Rasul bab 19, waktu Paulus beritakan Injil, ada rusuhan. Banyak orang menentang Paulus. Huru hara berlaku di tengah-tengah kota Efesus. Sebab yang penyembahan berhala bertobat. Tiba-tiba ekonomi kota Efesus jatuh. Kalau saudara tahu, kota Efesus itu bergantung dengan ekonomi melalui penjualan ini patung-patung Artemis atau Diana yang disembah di satu kuil yang cukup mewah, yang cukup luar biasa. Wah, bila ramai orang bertobat, tiba-tiba ekonomi mungkin turun 30%. Huru hara itu yang tidak mau percaya Yesus itu merasakan bisnis mereka sudah hancur.
mereka menentang Paulus berhabisan. Dan Paulus mengatakan, aku berjuang melawan binatang buas. Apa gunanya hal itu bagiku? Dan dia menjawab seperti berikut. Jika orang mati tidak dibangkitkan, slide yang seterusnya, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Paulus sanggup berkorban bagi Yesus, sanggup memberitakan Injil supaya orang menjadi selamat. Itulah hal yang terpenting terutama dalam hidup setiap insan, sama ada saudara selamat pada akhirat. Tidak guna saudara mencapai seluruh dunia kalau kehilangan nyawamu atau jiwamu pada akhirat. Paulus katakan, aku berjuang melawan binatang buas. Kenapa? Apa guna hal itu? Kenapa aku berjuang habis-habisan? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Maksudnya Paulus percaya akan kebangkitan tubuh. Dia diterkam singa pun, binatang buas boleh menelan Paulus pun, dia mati dalam Kristus pun, tetapi dia akan bangkit semula. Orang yang tidak percaya Tuhan bangkit semula juga, tetapi mereka dicampakkan ke dalam lautan api pada penghakiman yang terakhir. Saudara boleh baca dalam Wahyu bab yang ke-20. Saudara mau dibangkitkan untuk hidup yang kekal bersama Tuhan, atau menuju maut? Maksudnya iman percaya menentukan tindakan kita di bumi, saudara. Kadang-kadang kita hidup seolah-olah kita sebenarnya bukan orang percaya, sebab kita lebih utamakan hal-hal duniawi. Kita semakin miskin rohani seperti orang Laodikia. Di jemaat Laodikia, Wahyu bab yang ketiga. Kepercayaan akan destiny yang kekal di sorga kelak menentukan keberadaan hidup kita, yaitu kita memiliki damai sejahtera, dan tindakan kita di bumi, kita sanggup mengikuti Yesus, sanggup berkorban demi kebenaran, demi Injil Tuhan, sebab kita tahu ada upah menantikan kita di surga. Saudara, yang seterusnya dalam ayat yang keempat, saya coba huraikan ke-14 ayat ini. Ada 3 tema utama, masih lagi dalam tajuk yang pertama tentang percaya. Ada 3 P. Pada akhirnya rumusannya adalah 3 P, bukan parking atau learner's license, belajar memandu, bukan. P itu adalah yang pertama percaya, P yang kedua pekerjaan, P yang ketiga permintaan. Itu 3 tema utama perkongsian firman Tuhan hari ini. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tahu jalan ke situ. Wah, luar biasa. Dan Thomas bertanya, kami tidak tahu Tuhan. Apakah maksudnya kamu tahu jalan ke situ? Bagaimana jalan menuju rumah Bapa di surga? Bagaimana kita tahu jalan masuk kerajaan surga? Yesus mengatakan seperti ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ayat ini digerungi oleh bangsa-bangsa. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah Bapa kalau bukan melalui Tuhan Yesus, Anak Allah. Bagi orang Kristen, kita harus pertahankan kebenaran ini. Iman kekristenan adalah iman yang eksklusif. Apakah maksud eksklusif? Kita percaya kepada Allah satu-satunya atau Allah yang Esa, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, tidak ada orang dapat datang kepada Bapa. Kamu tahu jalan ke situ. Yesus beri 3, akulah jalannya. Maksudnya percaya kepada Tuhan.
kita berada di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus akan memimpin kita ke dalam kerajaan surga, sampai ke rumah Bapa. Kalau kita percaya Yesus adalah jalannya, Yesus adalah kebenaran, the truth, aletheia. Oh saudara, kita berjuangkan kebenaran di dalam dunia ini, saudara. Sebab di dunia ini sekarang, karena mungkin keinginan manusia, dunia, keinginan yang daging, manusia cenderung menolak kebenaran itu. Apapun bentuk kebenaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, Yesus adalah kebenaran. I am the truth. Tidak ada kebenaran lain kecuali di dalam Yesus. Oh, memang kalau saudara katakan bagaimana saintisnya, kalau kita paham ada satu pandangan dunia yang luas. Ilmu sains itu, segala hikmat dunia pun dari Tuhan. Tuhan adalah sang pencipta. Dia yang menentukan hukum-hukum fisik. Kenapa asteroid itu, bintang itu tidak dapat melanggar bumi? Dia sudah tentukan bumi selamat, kecuali mungkin akhir zaman. Sebab ada satu bintang akan jatuh ke atas bumi. Sebelum sampai waktunya, tidak ada planet atau bintang-bintang yang akan melanggar dengan bumi. Tuhan sudah menentukan, dia sang pencipta. Dia lebih tahu daripada segala pakar sains. Jangan kamu terbedaya. Kadang-kadang biasanya orang tidak mau percaya Tuhan itu adalah evolution by nature. Wah, dari itu monyet ratusan juta tahun tiba-tiba jadi handsome macam John sana. Minta maaf, saya tunjuk kamu. Nama kamu bukan John juga. Ini ilustrasi saja, Pak. Kamu mau percaya firman Tuhan yang mengatakan aku dicipta. Luar biasa ciptaan Tuhan. Mazmur 139 mengatakan I'm wonderfully and fearfully made by God. Tuhan yang sang pencipta. Bukan pelan-pelan dari monyet, pelan-pelan ribu juta tahun jadi manusia tiba-tiba. Itu teori belum terbukti. Saya mau percaya kebenaran yang telah tercantum, telah tertulis dalam kitab suci kita. Akulah kebenaran, akulah hidup. Oh saudara, sekarang kadang-kadang orang beri alasan cari hidup baik itu kan? Mereka berdosa, mereka berkompromi dengan alasan cari hidup baik, cari makan baik, pastor. Saya pernah sharing dengan seorang kontraktor di Ranau. Dia bawa lagi saya, mungkin dia yang belanja waktu itu, so dia tahu saya pastor. Itu makan pau lagi, tempat pau yang biasa lah di Ranau, ada satu tempat. Kalau saudara mau saya pergi, nanti saya pun belanja saudara. Sebab kamu sudah isi minyak, jauh juga rendah dari sini. Jadi saya belanja kamu makan pau. Jadi dia cerita saya, dia bilang pastor. Saya bilang kita boleh hidup jujur. Dia cari makan, cari hidup ini susah bagi dia. Dia beri alasan begitu. Jadi dia kongsikan dengan saya bahwa setiap proyek yang dia dapat, dahulu kala 20% dia bagi dengan orang-orang tertentu. Sekarang dia bilang boleh sampai 60% dia bagi kepada orang-orang tertentu. Dia hanya dapat 40% itu cost project. Kalau saudara paham, kalau 1 juta lah, 600.000 sudah orang ambil rasuah. Itu kontraktor tinggal 400.000. Jadi mungkin dia mau untung sekurang-kurangnya 100.000 lah kan. Siapa mau buat kerja tidak untung kan? Itu pun patut kan. Kita ini mau ada keuntungan kita buat project. Tapi siapa yang menderita? Rakyat lah kan. Sebab hasil project itu 300.000. Tidak heran sekeliling jalan ini itu lubang 2 minggu tanpa rosak lagi. Itulah jadinya. Itulah jadinya. Orang cari makan, itu engineer sign. Walaupun dia tahu 2 hari hujan terbongkar nih, dia sign, dia lulus saja. Besok pohon nih di project, ada duit nih. Sebab mereka sangka itu mencari makan, mencari hidup. Yesus katakan, akulah hidup.
Wah, luar biasa. Dan saya mau